Sebelum saya datang ke sini itu, saya pernah pasang pengasihan, ya mungkin salah orang dan salah penggunaan. Makanya saya terpanggillah datang untuk ke sini. Efeknya insya Allah kita diberikan Allah jalan dan dijumpakan Allah dengan para pembesar dalam dunia usaha tentunya ya. Pasang susuk atau memiliki pengasihan seperti wajib dilakukan oleh kaum wanita. Setidaknya di dunia malam, ilmu pengasihan menjadi andalan para wanita yang hidup di sana. Dan salah satu yang menjadi rujukan adalah Ki Suro, pemilik aji pengasihan 3 bidadari. Lalu, seperti apa proses pemasangan susuk 3 bidadari? Benarkah bisa langsung dirasakan khasiatnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki pengasihan yang manjur adalah keinginan nyaris semua wanita. Sebab dengan ilmu pengasihan, semua rasa kasih akan menghampirinya. Dan itu yang membuat Mbak Linda yang bekerja di dunia malam datang pada Ki Suro yang dikenal memiliki ilmu pengasihan 3 bidadari. Apa boleh buat, pasang susuk masih menjadi andalan para wanita hingga memasuki era modern yang serba digital saat ini. Susuk dilakukan oleh para praktisi spiritual yang memiliki pengalaman panjang. Apalagi untuk memasukkan susuk 3 bidadari ke dalam tubuh Mbak Linda. Sebelum saya datang ke sini itu, saya pernah pasang pengasihan, ya mungkin salah orang dan salah penggunaan. Makanya saya terpanggillah datang untuk ke sini. Memang Ki Suro mengakui kedatangan Mbak Linda awalnya bukan sekadar ingin buka aura, kemudian pasang susuk. Tapi lebih dari semua itu, ingin ada pembersihan di dalam tubuhnya sehingga tidak dipengaruhi oleh elemen-elemen negatif. Sebab dalam mata batin Ki Suro, Mbak Linda digelayuti oleh makhluk-makhluk tak terlihat yang sudah lama ikut hidup di dalam tubuh Mbak Linda. Ketika Mbak Linda ini datang, saya lihat memang ada energi pengasihan di badan dia, cukup kuat. Tapi saya perhatikan itu energinya agak negatif. Jadi sifat dari pengasihannya ini dia mengandung hodam-hodam pendamping yang dari sisi kiri. Waktu saya cek dengan energi ya mual-mual. Dan saya tanyakan dulu ini mau dibuang apa enggak. Karena efeknya pasti enggak bagus.
yang saya dapat katanya susuk itu susuk loloh yang dimasukkan ke dalam mulut yang saya telan. Nah itu tamu banyak, tapi itu kalau udah saya nggak mau jauh dari saya itu, tamu itu kayak agak sedikit stres gitu, kayak teringatnya tuh sampai yang gimana, makanya saya kasihan gitu, ada timbul rasa kasihan sama tamu-tamu saya kalau terpikatnya sampai seperti itu. Semua sosok gaib yang ikut merasuk ke raga Mbak Linda tentu saja bukan sesuatu yang baru, melainkan makhluk-makhluk tak terlihat yang sesungguhnya tidak diundang. Ya, hodamnya yang kemarin saya lihat itu jin-jin ya, tapi jin-jinnya yang jin sebelah dari sayap kiri ya. Serem-serem, bahkan ada saya lihat satu ada Kunti, ada Mbak Kunti juga kemarin itu. Kalau misalkan Mbak Kunti itu emang iya, tapi dia penggoda. Jadi dalam dunia kayak gitu, kalau udah Mbak Kuntinya datang itu saya kayak orang menggoda, tapi padahal bukan saya gitu. Jadi saya kayak berasa orang genit gitu, ganjen gitu. Pasang susuk emang gak boleh dilakukan sembarangan, termasuk lewat orang-orang yang tidak profesional. Lalu mengapa ada prosesi menelan kembang kantil? Benarkah itu sebagai simbol keharuman hidup yang membahagiakan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kedatangan Mbak Linda bukan tanpa sengaja, sehingga Ki Suro sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk pasang susuk 3 bidadari. Susuk ini memiliki kekhususan karena manfaatnya bisa menyasar relasi kelas atas. Itu yang membuat susuk jenis ini tidak mudah memasangnya jika tidak memiliki keahlian yang bagus. Tapi bagi Ki Suro, semua proses dianggap mudah karena ia sudah sangat berpengalaman melayani mereka yang ingin pasang susuk 3 bidadari. Untuk air 3 bidadari ini, pengasihan 3 bidadari ini yang membedakannya dengan pengasihan-pengasihan yang lain. Ini efeknya insya Allah kita diberikan Allah jalan dan dijumpakan Allah dengan para pembesar. Para pembesar dalam dunia usaha tentunya ya. Sebelum memasuki fase demi fase, Ki Suro membersihkan Mbak Linda dari pengaruh negatif. Apalagi sebelumnya, Linda sudah pernah pasang susuk jenis lain di tempat berbeda. Anasir-anasir negatif yang masih tertinggal di tubuh Mbak Linda harus dibersihkan. Tujuannya agar susuk 3 bidadari benar-benar menyatu dengan tubuh. Kita bersihkan dulu, mungkin ada energi-energi negatif atau sepolo-sepolo, jadi kita berikan air untuk cleaning energi dulu. Silakan, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini minyak khusus, ini kumpulan dari media-media yang sulit ditemukan. Salah satunya di dalam botol ini ada kayu Ka'bah.
Selanjutnya Ki Suro melakukan prosesi buka aura. Proses ini tidak membutuhkan waktu lama, tapi Mbak Linda bisa langsung merasakan faedahnya yang besar. Setelah aura dibuka, fase yang sangat penting adalah mengunyah kembang kantil. Susuk kantil ini untuk memperbagus aura, memperbagus kulit ya, memperbagus kulit. Insya Allah peremajaan kulit ya. Ini silakan dikunyah. Kalau sudah halus silakan ditelan. Nah ini besok dikunyah lagi besok ya. Jangan berbarengan langsung sekaligus dua. Lalu seperti apa proses utama pemasangan susuk 3 bidadari? Benarkah harus menggunakan susuk kimpo yang tak mudah didapatkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Inti dari proses pasang susuk 3 bidadari adalah memasukkan emas dalam bentuk gel. Tidak ditelan, melainkan ditempelkan di kening. Kemudian secara spiritual didorong masuk ke dalam tubuh. Fase utama ini termasuk yang paling rumit karena butuh kemampuan batin untuk bisa memasukkan susuk ke dalam tubuh. Ki Suro sengaja memakai susuk kimpo yang didatangkan dari luar negeri sehingga memiliki kualitas tinggi. Kemudian kita langsung ke media pemasangan susuk ya. Ini pemasangan susuk, ini saya gunakan ini kimpo ya. Kimpo. Ini produk dari luar, bukan produk Indonesia. Ini emas tapi dia berbentuknya seperti gel. Dan pemasangannya sangat mudah, simple, cepat, dan jos. Ini kalau saya sebut minyak cahaya di atas cahaya. Apa bedanya dengan yang kantil tadi? Ada rasa apa yang berbeda terasa pada saat dipasang itu? Bedanya pertama dipasang itu agak kayak dingin ya. Terus lama-lama pas dipasang itu agak anget-anget dan lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih enteng. Akhir dari proses pemasangan susuk 3 bidadari adalah mandi kembang. Ini merupakan ritual khusus sekaligus menyempurnakan semua fase yang sudah dilewati. Prosesi mandi kembang memiliki makna batin yang mendalam. Selain penuh simbol, setidaknya bunga adalah sesuatu yang disukai semua orang.
Ki Suro menyiapkan bunga 7 rupa serta jeruk nipis. Kemudian air kembang diberi parfum khusus yang dibuat dengan tingkat kesulitan tinggi, termasuk bahan-bahannya yang tidak mudah ditemukan. Selanjutnya kita prosesi mandi bunga ya. Ini 3 bidadari. Tidak ada manusia yang tidak suka bunga. Ya, mudah-mudahan semua manusia akan menyenangi orang tersebut. Termasuk hari ini adalah Mbak Linda. Lantas, apa perasaan Mbak Linda setelah melewati semua proses pemasangan susuk 3 bidadari yang diakhiri dengan mandi kembang? Perasaannya agak entengan ya badan ya, agak seger, agak kayak punya semangat baru gitu. Jadi auranya positif gitu. Harapannya ya pastinya tamunya banyak ya. Terus udah gitu tamunya juga kalau Allah ngizinin ya yang high class lah, kayak pejabat-pejabat gitu. Siapa tahu juga kan kita kan nggak selamanya kerja seperti ini ya. Kita juga kan pengen punya usaha gitu. Nah siapa tahu juga usahanya juga nanti maju juga gitu. Proses pemasangan susuk 3 bidadari paripurna. Mbak Linda juga mulai merasakan energinya yang berpendaran secara positif. Ia berharap cara ini menjadi jalan untuk menemukan keberkahan. Meski hidupnya berada di tempat yang penuh kegelapan di dunia malam. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.